apa kabar? Wah, pasti baik-baik semua nih. Selamat hari Minggu ya. Wah, gak kerasa udah hari Minggu lagi. Padahal rasanya baru kemarin hari Minggu. Udah hari Minggu lagi. Oke, kalau gitu berarti hari ini saatnya kita kepartian. Adik-adik sudah mandi semua kan? Sudah mandi dong pastinya ya. Masa belum mandi sih? Nah, sudah sarapan juga kan? Oke, kalau gitu kita mau kepartian hari ini. Kita mau mulai. Kalau gitu kita mau berdoa dulu. Kak Doni mau minta tolong Indi untuk berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih kami Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin beribadah ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami fokus dan kami taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Thank you Indi. Nah adik-adik, selama pandemi COVID-19 ini, setiap hal yang terjadi itu pasti berbeda yang kita alami. Entah itu apa yang Kak Doni alami atau yang adik-adik alami. Bahkan mungkin kalau yang tinggal serumah nih ya, misalnya Kak Doni dengan adiknya Kak Doni, itu pasti berbeda karena kita punya kehidupan masing-masing kan. Tapi Kak Doni yakin itu satu hal, sumber dari segala hal yang baik, sumber dari kekuatan dan pengharapan yang ada dalam kehidupan kita, kehidupan Kak Doni dan adik-adik semua ini itu sama, satu sumbernya. Siapa ya kira-kira ya? Tahu nggak? Siapa? Kurang keras, siapa sih? Oh iya, Tuhan Yesus Kristus. Tapi kira-kira kenapa ya kok bisa seperti itu? Kenapa sumber dari kasih, sumber dari pengharapan, kekuatan dalam kehidupan kita itu Tuhan Yesus? Kenapa? Ya karena kasihnya Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, hebat. Tuhan kita itu hebat. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Wah, memang kasih Tuhan itu sangat indah, luar biasa dalam kehidupan kita semua ya. Wah, hebat. Tuhan Yesus itu hebat. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang,
oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesus. Oke adik-adik, memang ya Tuhan kita itu sangat hebat. Kasihnya dikatakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga di taman. Wah, emang Tuhan Yesus kita itu luar biasa hebat. Tapi harusnya mulai sekarang, mulai hari ini, kita semua, Kak Tony dan adik-adik ini harus bisa dan berani untuk menceritakan, menyaksikan dan membagikan kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita kepada teman-teman di sekitar kita, supaya kita bisa saling menguatkan dan supaya kita bisa lebih percaya kepada Tuhan kita yang hebat, Tuhan Yesus Kristus. Seperti kakak yang satu ini, ada kakak yang mau membagikan kepada kita semua tentang kehebatan Tuhan dalam kehidupannya. Siapa dia? Dengarkan baik-baik ya, kita saksikan sama-sama. Kakak setuju kalau Tuhan Yesus itu sangat hebat. Kehebatan Tuhan itu karena Dia sudah menciptakan kita dengan keistimewaan kita masing-masing. Ada yang pandai bermain musik, ada yang pandai melukis, ada yang pandai menyanyi, ada juga yang pandai menghibur orang lain. Kalau pengalaman kakak secara pribadi, kehebatan Tuhan itu kakak rasakan ketika Tuhan itu mengetahui apa yang sedang kakak rasakan, dan Tuhan juga memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Contohnya ketika kakak sedang sedih, Tuhan mengirimkan keluarga dan teman-teman kakak untuk menghibur. Lalu ketika kakak sedang sendirian, waktu itu kakak pernah menyetir mobil, tiba-tiba banyak kempes di tengah jalan yang sepi. Nah, tapi tiba-tiba ada orang baik hati yang mau membantu menolong kakak untuk mengganti ban itu. Pesan kakak untuk adik-adik harus tetap percaya dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat memperhatikan dan mengasihi adik-adik. Dia akan selalu siap untuk menolong adik-adik tepat pada waktunya ketika adik-adik membutuhkan pertolongan Tuhan. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam
adik-adik, salah satu kehebatan Tuhan menurut Kak Doni yaitu Dia selalu ada dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dan saat apapun yang kita rasakan. Gak peduli itu kita senang, kita lagi sedih, apapun yang kita alami dalam kehidupan, Tuhan itu selalu ada buat kita. Nah, karena itu kita harus selalu bersyukur, selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Terlepas itu hal yang enak atau hal yang belum enak, hal yang bikin kita gak nyaman maupun hal yang bikin kita nyaman. Yang harus Kak Doni dan adik-adik percaya adalah Tuhan punya rencana yang hebat untuk kehidupan kita semua. Nah, jadi sekarang yuk kita belajar bersama-sama selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apapun yang terjadi dalam ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Iya adik-adik, memang benar. Kita harus selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu baik adanya. Kenapa? Iya, karena Tuhan Yesus yang merencanakan untuk kehidupan kita. Oke? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Kak Doni mau minta tolong sama Ray untuk berdoa. Silakan Ray. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu setiap hari. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, Kak Marni hari ini bawa sesuatu untuk kalian. Kalian pasti tahu siapa ini ya. Tereng, siapa ini? Betul sekali, ini Batman. Wah, Batman sok kuat sekali adik-adik. Batman, terbang ke atas ya. Nah, ayo, siapa ya? Kalau ini ya, kalian juga pasti kenal. Siapa ini? Tereng. Betul sekali. Ini Kapten Amerika adik-adik. Coba lihat di punggungnya. Wah, banyak sekali bekalnya ya. Kemana-mana Kapten Amerika bawa bekal di punggungnya. Nah, terbang lagi juga. Nah, satu lagi ya. Siapa ini? Kalian juga pasti sangat kenal. Coba sekarang kita lihat. Tereng. Wah, betul sekali. Ini siapa? Superman. Betul sekali adik-adik, ini Superman. Terbang ya. Nah, adik-adik, terbang ke atas. Nah, adik-adik kalian pasti kenal tokoh-tokoh ini. Tapi Kak Mani mau tanya dulu, kalian mau nggak main dengan mereka? Mau? Coba sekarang kita tanya dulu kepada Superman. Datang lagi. Nah, Superman,
kamu mau main nggak dengan anak-anak resut? Ada Peter, ada Philip, ada siapa lagi? Ada Hansa, ada Michelle. Mau nggak main dengan anak-anak resut Philip dan kawan-kawannya? Loh, kok diam aja ya? Nggak mau jawab, adik-adik nggak bisa ngomong. Nah, lain kali aja ya kita tanya-tanya, kita panggil-panggil lagi ya. Terbang lagi. Oke, nah adik-adik, Kak Marni percaya kalian semua kenal dengan tokoh-tokoh yang tadi dan kalian pasti pernah berpikir Superman itu hebat, Kak. Betul kan? Iya, Kak. Soalnya dia bisa terbang di awang-awang sehingga dia tahu apapun yang terjadi di bumi ini. Dia bisa dengan cepat, Kak, datang dan menolong orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Dan akhirnya, Kak, dia selalu menang. Dia bisa mengalahkan musuhnya dan menolong orang-orang yang sedang susah. Adik-adik, kalian mungkin pernah berpikir seperti itu. Pokoknya, Kak, kalau ada Superman, kalau ada Batman, kalau ada Kapten Amerika, kalau ada Hulk, ya, semua masalah pasti bisa diatasi. Nggak ada lagi susah, nggak ada lagi takut, nggak ada lagi kesulitan. Mungkin kalian pernah berpikir seperti itu, ya. Betul seperti itu, adik-adik. Betul sekali. Superman, Batman, Kapten Amerika, Hulk, ya, memang hebat adik-adik. Tapi khayal. Wah, hanya ada di dalam cerita, hanya ada di dalam film adik-adik. Tidak terjadi secara nyata dalam kehidupan ini. Kalau dia bisa menolong, kalau dia bisa menang dari musuhnya, kalau dia bisa menolong siapapun orang yang sedang susah, itu hanya cerita di dalam film, ya, tidak terjadi secara nyata. Nah, lalu ada nggak yang hebatnya itu nyata terjadi? Coba sekarang ambil Alkitabnya adik-adik. Ayo sekarang ambil Alkitabnya. Nih, Kak Marni bawa Alkitab juga untuk kalian semua. Adik-adik, Alkitab ini bukan cerita khayal, bukan adik-adik, tapi firman Tuhan yang nyata terjadi, yang Tuhan katakan kepada kita, dan Tuhan sendiri yang berbicara melalui Alkitab ini kepada manusia. Jadi betul-betul terjadi adik-adik. Sekarang sudah ambil Alkitabnya? Sudah? Oke, kita akan membaca bersama-sama hari ini Yohanes pasal yang keempat ayat 46 sampai 53. Kita akan membaca bersama-sama, oke? Kak Marni akan membacakannya buat kita semua, ya. Kita perhatikan firman Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepada Yesus ketika itu, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Lalu kemudian adik-adik ayat 51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya
ia dan seluruh keluarganya. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus sedang berada di Kana. Kalian masih ingat kan apa yang terjadi di Kana? Betul sekali adik-adik, Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Nah, kedatangan Yesus di Kana itu didengar oleh seorang pegawai istana. Boleh dibilang seorang perwira adik-adik di Kapernaum tinggalnya ya. Ketika pegawai istana itu mendengar bahwa Yesus berada di Kana, maka ia pergi berangkat ke Kana untuk menjumpai Yesus saat itu. Nah, kenapa adik-adik? Apa masalah yang dihadapi oleh Bapak perwira ini? Iya, karena anaknya sedang sakit. Sakitnya parah loh adik-adik. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa anaknya itu hampir mati. Wah, adik-adik, pasti sedih sekali ya. Betul adik-adik, pasti sedih sekali Bapak perwira ini karena anaknya sedang sakit dan hampir mati. Maka Bapak perwira ini kemudian datang dari jauh, dari Kapernaum menuju ke Kana untuk menjumpai Yesus. Adik-adik, jarak dari Kapernaum ke Kana itu kira-kira 26 km. Nanti coba dihitung-hitung ya dengan papa dan mama. Di rumah kalian masing-masing 26 km itu seberapa jauhnya ya? Nanti dihitung sama papa dan mama ya. Nah, dari Kapernaum ke Kana 26 km, Bapak perwira itu datang menjumpai Yesus. Nah, setelah berjumpa adik-adik dengan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Bapak perwira ini? Iya, betul sekali. Dia meminta tolong agar Yesus datang ke rumahnya. Kita perhatikan baik-baik ya. Apa yang dilakukan oleh perwira ini? Dia meminta dengan sungguh-sungguh agar Yesus mau datang ke rumahnya. Tentu saja untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit itu. Nah, Bapak perwira ini berkata seperti ini, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Nah, dia meminta tolong kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik? Apakah Tuhan Yesus segera datang ke rumah perwira itu? Apakah Tuhan Yesus segera datang ke Kapernaum, lalu kemudian menjumpai dan menjamah anaknya yang sedang sakit? Seperti misalnya adik-adik Kapten Amerika, kalau ada orang yang sedang susah, langsung datang dan menolong dengan cepat. Atau Superman, kalau ada orang yang sedang mengalami kesusahan, ya dengan cepat datang lalu menolong orang yang sedang kesusahan itu. Apakah seperti itu? Tidak adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tetap berada di Kana dan dia berkata kepada perwira ini, anakmu hidup. Adik-adik, coba kita bayangkan. Mungkin perwira itu sedih dan berpikir, mana bisa Tuhan Yesus tidak datang ke rumahku dan menjamah anakku yang sedang sakit. Adik-adik, mungkin Bapak perwira itu masih sedih. Kira-kira menurut adik-adik, apakah pegawai istana itu kemudian nyerah, putus asa karena Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya? Apakah Bapak perwira itu sedih lalu kemudian putus asa? Tidak adik-adik, Alkitab mencatat bahwa Bapak perwira itu percaya apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya, lalu dia pulang ke Kapernaum. Jadi adik-adik, Bapak perwira ini pulang ke Kapernaum bukan karena putus asa, bukan karena menyerah, tetapi dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya saat itu. Wah, Bapak perwira ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu selalu bisa terjadi. Nah, sekarang kira-kira apakah benar anaknya sembuh? Betul adik-adik, ketika Bapak perwira itu dalam perjalanan pulang ke Kapernaum, belum sampai di rumah, ada beberapa pegawai yang menjumpai dia dalam perjalanan. Lalu dia berkata, pegawai-pegawainya itu berkata, anakmu
sembuh. Itu yang dikatakan oleh mereka kepada Bapak Perwira ini. Wow, luar biasa ya, anakmu sembuh. Adik-adik, Bapak Perwira itu sangat senang. Lalu dia bertanya kepada para pegawainya itu, pukul berapa anakku itu mulai sembuh? Pegawainya itu berkata seperti ini, kemarin siang pukul 1 demamnya mulai hilang. Lalu adik-adik teringatlah Bapak Perwira itu bahwa pada pukul itu, pada jam yang sama, Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, anakmu hidup. Wow, luar biasa adik-adik. Benar-benar Tuhan Yesus itu hebat. Sejak saat itu Bapak Perwira ini beserta dengan seluruh keluarganya dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan yang hebat, bukan khayalan, ya, bukan cerita di film, bukan karangan seperti Batman, seperti Superman, seperti Kapten Amerika atau Hulk gitu ya, tapi nyata terjadi sebab Alkitab yang mengatakannya kepada kita semua. Nah, adik-adik, itu yang luar biasa. Sekarang kita tahu bahwa Yesus itu benar-benar hebat. Tidak seperti tadi itu tokoh-tokoh yang kita sebutkan, yang kita lihat, Superman, Batman, Kapten Amerika, Hulk, atau tokoh-tokoh yang lain, yang kehebatannya itu tidak benar-benar terjadi. Sekarang adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Seperti pegawai istana di Kapernaum itu. Pada saat kita semua mengalami kesulitan, satu adik-adik, datanglah kepada Tuhan Yesus. Ya, bicara dengan Tuhan Yesus, minta tolong kepada Tuhan. Dia pasti mendengar apa yang kita katakan, ya. Oke, datanglah kepada Tuhan Yesus untuk berbicara, untuk berdoa, dan untuk meminta tolong kepadanya. Yang kedua adik-adik, percayalah dengan sungguh-sungguh di dalam hatimu. Dia, Yesus itu adalah pribadi yang hebat, yang bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktu yang tepat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ya. Oke, percayalah dengan sungguh-sungguh dalam hati kita seperti yang dilakukan oleh Bapak Perwira di Kapernaum tadi, ya. Nah, sekarang adik-adik pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus yang hebat itu selalu menuruti doa yang kita minta kepadanya, seluruh keinginan kita? Tentu tidak adik-adik. Tuhan tidak selalu menuruti semua doa kita. Kadang-kadang Tuhan mengajar kita untuk menerima kehendak-Nya, menerima apapun jawaban Tuhan atas doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Ya, kehendak Tuhan sendiri yang jadi, tapi kita percaya kehendak Tuhan itu selalu baik buat diri kita. Ya, yang penting sekarang adik-adik tetap semangat dalam keadaan apapun. Mungkin adik-adik merasa sekarang belum bisa sekolah, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan guru, ada kesulitan belajar. Kita berdoa, datang kepada Tuhan. Mungkin adik-adik merasa bosan di rumah, atau mungkin adik-adik ada kesulitan-kesulitan yang kalian alami hari ini. Oke, datanglah kepada Tuhan. Tetap semangat adik-adik. Nggak boleh males-malesan, pantang menyerah. Oke, tidak boleh berputus asa. Tetap melakukan tugasmu setiap hari dengan baik. Tuhan Yesus pasti menolong kalian semua untuk menghadapi segala kesulitan. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Kita hafal sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 1a. Oke, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 1a. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Ingat adik-adik, Superman, Batman, atau Kapten Amerika, atau Hulk, kehebatannya hanyalah khayalan. Tapi Tuhan Yesus, kehebatannya itu nyata dalam kehidupan kita.
ya. Oke, sekarang kita berdoa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini melalui firman Tuhan yang kami baca, melalui Alkitab yang kami punya, kami tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar-benar hebat. Kehebatan Tuhan itu nyata terjadi dalam hidup kami. Tuhan, saat ini tolonglah kami supaya boleh menjadi anak-anak yang datang kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan, dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa melakukan tugas kami dengan baik dan kami tetap semangat dalam keadaan apapun. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Mani tetap pesan kepada kalian semua, makan makanan yang sehat, makan sayur, makan buah, minum air putih juga yang banyak. Jangan lupa jaga kebersihan, cuci tangan, mandi yang cukup gitu ya. Nggak boleh males-malesan. Lalu apalagi adik-adik, tidur yang cukup, karena tidur yang cukup itu baik buat diri kita supaya tubuh kita tetap sehat. Jangan lupa juga ajak papa, mama, adik dan kakak untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Rajin belajar, tugasnya dikerjakan dengan baik, lakukan semuanya itu dengan sukacita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa adik-adik berikan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop seperti ini. Nah, lalu minta tolong ke mama papa untuk mengirimkannya ke gereja. Dan cara yang kedua, adik-adik bisa scan QR code di samping ini. Kok nggak muncul? QR code di samping ini. Nah, itu udah muncul. Oke, kalau gitu sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan, terima kasih sebentar kami mau memberikan persembahan. Terima kasih karena Tuhan sudah memampukan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah sekarang saatnya aktivitas. Untuk kelas kecil, aktivitasnya seperti ini. Dan untuk kelas besar, aktivitasnya seperti ini. Nah, adik-adik tetap semangat ya dalam mengerjakan aktivitas. Oke, nah sekarang Kak Doni mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman adik-adik ya berulang tahun mulai tanggal 7 Februari sampai 14 Februari. Yeay! Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus dan selalu memberkati. Selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat badanmu, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kalau itu kita berdoa ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah kebaktian hari ini. Kami sudah memuji nama-Mu. Kami sudah mendengarkan kesaksian dari Kak Natali. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Marni. Terima kasih atas apa yang Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kami hari ini akan kami bawa dalam kehidupan kami, akan kami lakukan dalam hari-hari kami ke depannya Tuhan. Terima kasih.
Tuhan selalu menyertai kami semua dalam setiap kegiatan kami dan kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Tuhan, kami serahkan langkah kami selanjutnya, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan ya, dan yang pasti bantu mama papa di rumah, bantu adik-adik dan kakaknya ya. Oke, kalau itu Kak Doni pamit. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Cai.